Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membuat video lanjutan ya dari video sebelumnya, yaitu tentang kalau video di sebelumnya adalah bagaimana membuat uh, grafik tren ya di Wonderware. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan bagaimana membuat historical trend di Wonderware. Jadi langkah pertama adalah saya akan buka Wonderware-nya terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuka project sebelumnya ya. Jadi saya buka InTouch. Nah, di sini adalah project yang sebelumnya. Double klik. Nah, ini adalah project yang sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya saya akan membuat historical trendnya terlebih dahulu. Caranya adalah saya akan menggunakan ini ya, wizard. Kemudian saya klik trend, kemudian ini. Nah, ini bisa diatur ya sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah itu ini saya double klik gitu ya. Kemudian suggest. Nah, ini saya bikin tren gini aja ya, tren. Nah, ini. Oke. Terus selanjutnya saya tambahkan lagi tren, kemudian zoom, tren zoom atau pen panel. Nah, ini untuk zooming dan sebagainya seperti itu. Saya geser sini. Terus selanjutnya saya tambahkan lagi trend pen legend. Saya taruh sini aja. Ini saya copy. 2. 3. 4. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah saya akan menampilkan historical data. Oke. Nah, tadi kita kan sudah double klik di sini, kemudian ini tag name-nya. Nah, ini juga suggest. Nah, ini kita samakan ya dengan yang awal tadi. Kemudian formatnya kita bisa pilih. Trend pen-nya ini misalkan aja hijau, ini pen ke-1 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini juga kita klik suggest. Ini 4-nya kita hapus. Ini pen number 2. Trennya saya kasih warna merah gitu ya. Formatnya adalah tadi apa ya? Ini ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya ini juga 4-nya saya hapus, yang di bawah juga gitu untuk menyamakannya. Terus ini adalah pen number 3. Ini formatnya saya rubah, warnanya saya bikin kuning. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah suggest. Ini saya hapus. Terus ini 4. Value-nya adalah ini
ini misalkan warna putih gitu ya. Oke. Nah, ini apa sih sebenarnya? Ini adalah tag name ya. Nanti tag name itu akan menampilkan parameter pengukuran dari, misalkan aja kita akan mensimulasikan pengukuran di lapangan yang berupa temperatur, pressure, kemudian flow, level, nanti akan muncul di sini seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini. Nah, jadi kita atur ini juga ya, zoom in-nya ya. Kita klik suggest, kemudian ini dihilangkan. Terus ini. Oke. Nah, di sini adalah fungsinya adalah historical data ya. Jadi maksudnya historical data di sini itu nanti kita bisa menyimpan apa namanya data dari parameter pengukuran ini ke dalam file CSV. Nah, caranya adalah di sini ya. Nah, di sini. Di sini silakan klik historical load pouching. Nah, kalau ini misalkan belum enable ya di enable kan. Kemudian kalau ini kosong, itu misalkan kosong gini ya. Nah, itu harus bikin folder terlebih dahulu ya. Misalkan saya bikin di C gitu ya, folder apa namanya, new folder gitu. Kemudian trend, history trend gitu ya. Bikin folder history trend. Oke, kemudian ini saya double klik, terus ini saya klik gini, saya copy, saya balik ke sini, saya paste. Ya, seperti itu. Tinggal di oke. Jadi settingnya sudah selesai yang ada di sini ya. Jadi historical pen di sini sudah selesai. Terus dipastikan dulu ya, apa namanya, dash SMBTCP-nya itu jalan. Jadi di sini Wonderware, kemudian sistem manajemen console. Terus tunggu supaya dia terbuka di sini. Ini jalannya ya, sudah jalan. Ini ya, ini dipastikan jalan. Oke. Terus ini saya close saja. Nah, ini kan kita mau menampilkan history data dari contoh aja, misalkan dari lapangan misalkan ya. Nah, data-data berupa temperatur, pressure, flow, level dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan data-data itu kita nanti akan menggunakan simulator ya. Simulator apa yang digunakan? Nah, ini kita pakai yang namanya ModSim 32. Kemudian kita buka ModSim 32-nya seperti ini. Ini. Kemudian kita klik new. Nah, sampai muncul seperti ini, alamatnya saya ganti 1 gitu ya. Oke. Terus selanjutnya sama seperti biasanya, ini saya menggunakan holding register mulai dari alamat 40001. Ini saya setting dulu ya di sini ya. Di sini ada saya pakai floating point gitu ya. Terus saya setting nih untuk membuat apa namanya data random gitu ya. Data random dari di sini kita enable random change intervalnya, jadi setiap 5 second dia akan melakukan random gitu ya. Atau setiap misalkan 3 second itu akan melakukan random dengan range, misalkan saja yang pertama ini adalah data temperatur itu 0 sampai 100 derajat gitu ya. Terus kemudian sini ya, ini udah berubah ya. Misalkan aja data pressure misalkan 2 sampai berapa, 10 bar gitu misalkan aja, gampangnya seperti itu. Sorry, salah nih, cancel dulu ya, salah. Ini add simulation random, bikin 3, ini misalkan aja 2 sampai 20 deh gitu ya.
Kemudian di sini saya bikin 3, ini misalkan data level, misalkan 0 sampai 40 gitu aja ya, 9 gitu aja ya, meter gitu ya. Terus yang ini apa tadi, flow, misalkan saya bikin 0 sampai 87 gitu aja lah. Oke ya, ini jalan. Nah, ini masih not connected. Nah, selanjutnya kita klik connection, connect, plus TCP. Oke. Nah, ini udah connect ya. Udah connect ke lokal, IP lokal 127.0.0.1. Terus langkah selanjutnya adalah, nah ini kan kita jalankan ya, kita jalankan coba dulu runtime-nya. Oh ya, ada yang kurang ini. Jadi ini masih belum bisa jalan gitu ya. Ini saya close dulu. Kenapa kok belum bisa jalan? Kita masih harus menambahkan button di sini ya. Ini saya misalkan running. Oke. Kemudian ini discrete value gitu ya. Ini saya pilih yang toggle. Oke. Oke ya. Nah, ini tag name-nya saya ganti. Tipenya memory discrete. Oke. Bentar ya. Nah, tag name-nya di sini. Nah, ini tag name tadi yang kita pilih adalah running ya, karena kita bikin running. Oke. Klik OK. Oke. Nah, terus kita bikin condition. Klik kanan. Nah, di sini kita pilih running. Oke. Kondisi tipenya adalah while true. Dan ini saya kasih 1000 milisecond. Nah, nanti kita tambahkan script ya. Scriptnya adalah seperti ini. Jadi ht update to current time kurung buka tanda petik 2 histrend tanda petik 2 kurung tutup titik koma. Oke. Terus selanjutnya kita cek dulu di sini. Di sini tuh tag name-nya ya. Tag name kita nanti kan mau menampilkan apa namanya? Kita pilih yang nah ini ya. Ini yang running gitu ya. Terus kita cek juga ya yang lainnya.
kan kita mau menampilkan data-data misalkan transmitter. Nah, jangan lupa di sini di log data ya, ini dicentang gitu ya, supaya nanti bisa tampil di historicalnya. Kemudian semuanya sama ya, yang pressure transmitter juga log datanya dicentang, level transmitter juga log datanya dicentang. Terus apa lagi nih? Flow transmitter juga dicentang seperti itu. Oke, kita save dulu. Coba kita jalankan. Oh ya, bentar, nih belum bisa cek juga nih. Kita cek dulu. Bentar. Jadi ini gini. Nah, ini double klik dulu aja ya. Soalnya ini kayaknya datanya belum ke load ke sini. Ini double klik. Terus kita pilih pens. Ini ya. Tombol yang bawah pens. Kemudian, nah tadi kan kita pilih nih yang warna hijau, merah, kuning, putih. Ini kita double klik aja. Nah, nanti kan muncul seperti ini ya, kita pilih. Yang pertama misalkan temperatur, yang kedua misalkan pressure, yang ketiga misalkan level, yang keempat ini flow. Oke, kita klik oke. Oke, coba kita jalankan. Kita simpan dulu deh. Oke, kita run. Ini udah keluar ya. Coba grafiknya. Ini datanya juga sudah apa namanya keluar. Ini juga sudah keluar. Ini ya. Nanti saya second aja ya. Nah, grafiknya jelek nih. Jadi sebenarnya udah keluar ya datanya ya di sini ya. Jadi ini seharusnya nanti muncul di grafik sini.
Atau ini juga nanti bisa dirubah misalkan ke 200 gitu ya. Nah ini ya, grafiknya seperti ini. Ini data dari temperatur, data dari pressure, apa namanya, level transmitter dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat hasil datanya tadi ya. Ini nah ini datanya di sini ya. Saya copy, saya paste di sini. Touch application ya. Ini. Nah ini tadi. Yang tadi yang trend ya. Nah ini kita cari yang CSV, dengan CSV. Oke, belum terbentuk kayaknya ya. Nah, jadi dia simpennya di sini. Data. Kalau ini dimatiin, jadi dia akan mati ya. Dan running juga running. Oke, demikian tutorial bagaimana cara membuat history trend di apa namanya Wonderware ya. Jadi ini kayaknya kalau datanya real mungkin lebih bagus lah grafik yang dihasilkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.